未来的人生，你的选择会是什么？那有福同享，有难同当啊！我呀，走喽！我会一直陪着你的。Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria pergi kerja lembur di akhir pekan. Namun ia bercermin dan menyemprotkan parfum. Ponselnya juga menerima pesan dari seorang wanita. Istrinya merasa ada yang tidak beres dan diam-diam mengikuti suaminya keluar rumah. Benar saja, ia melihat suaminya naik ke mobil seorang wanita dan tujuan mereka adalah sebuah hotel. Syagu adalah seorang gadis biasa yang tinggal di kota kecil tingkat 4. Ia memiliki pekerjaan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan pacar yang hubungannya stabil. Di kota yang ritmenya lambat ini, ia menjalani kehidupan yang sama seperti kebanyakan orang. Kehidupan yang masa depannya sudah bisa ditebak. Ketika mendengar bahwa kantor pusat di Shanghai akan memilih satu karyawan, Syagu mulai berpikir ingin mencoba pergi ke kota besar untuk melihat dunia yang berbeda. Ia membujuk pacarnya, Yu Jian, untuk ikut bersamanya ke Shanghai. Yu Jian menyukai kehidupan yang stabil dan tenang, dan ia juga tahu orang tuanya tidak akan membiarkannya pergi terlalu jauh dari rumah. Namun demi Syagu, ia rela berjuang di Shanghai. Setelah 3-5 tahun, mereka akan kembali dan menikah, lalu bersama-sama merencanakan sisa hidup mereka. Suatu hari, Syagu dan Yu Jian sedang makan ketika tiba-tiba menerima telepon dari kantor. Pekerja bongkar muat dan staf gudang bertengkar karena barang yang hampir kedaluarsa. Syagu segera datang ke lokasi dan baru tahu bahwa manajer melemparkan tanggung jawab dan menyerahkan masalah itu padanya. Syagu berusaha menengahi dari berbagai sisi, akhirnya berhasil menyelesaikan konflik kedua belah pihak dan menangani barang yang hampir kedaluarsa dengan baik. Kakak Nan dari kantor pusat kebetulan menyaksikan seluruh proses dan sangat puas dengan Syagu. Yu Jian, demi memberi kejutan pada Syagu, diam-diam lolos wawancara di sebuah perusahaan besar di Shanghai. Sampai Syagu mengikuti ujian kantor pusat, barulah ia memberitahu kabar baik itu pada pacarnya dan menyemangatinya untuk ujian, karena impian mereka sudah di depan mata. Orang tua Yu Jian mengetahui anaknya meninggalkan pekerjaan di instansi pemerintah yang baik dan bersikeras ingin berjuang di Shanghai. Mereka sangat tidak rela. Putri mereka sudah menikah ke luar negeri. Mereka tidak ingin anak laki-lakinya juga pergi jauh. Melihat Yu Jian tidak mau mendengarkan, ibunya mencari ibu Syagu di tempat bermain mahjong. Berharap ia membujuk Syagu agar tetap tinggal di kota kecil dan menjalani hidup yang nyaman. Ibu Syagu bahkan tidak mengangkat kepala, tampak tidak peduli sama sekali. Sejak orang tuanya bercerai, hubungan Syagu dan ibunya memang tidak baik. Bahkan tinggal di rumah ibunya pun harus membayar sewa. Kamu memang harus menyewa rumah. Menyewa rumahku malah lebih hemat buatmu, kata ibunya. Sikap ibunya membuat Syagu semakin mantap untuk mengikuti ujian ke kantor pusat. Namun, nasib berkata lain. Hasil ujian diumumkan, nilai Syagu tidak menonjol, dan ia kehilangan kesempatan untuk pindah ke Shanghai. Syagu menangis sedih. Yu Jian menghiburnya dengan hangat. Karena Syagu tidak bisa pergi, maka ia pun rela menemani Syagu tetap tinggal di sini. Nanti mereka akan mengikuti anjuran negara. Dalam 3 tahun punya 2 anak, dan hidup bahagia bersama keluarga. Syagu perlahan menerima kenyataan. Keesokan harinya saat bekerja, manajer mengejek Syagu yang punya cita-cita tinggi tapi nasibnya tipis seperti kertas, dan menyuruh Syagu keluar untuk membelikan minuman keras dan rokok. Bahkan memintanya untuk membayar dulu. Jelas-jelas ingin mengambil keuntungan. Syagu tidak tahan lagi, ia mencari kakak Nan dari kantor pusat dan memohon agar dibawa ke Shanghai. Kakak Nan memintanya untuk mengutarakan alasan kenapa ingin ke Shanghai. Syagu tanpa ragu mengungkapkan ambisinya, ia juga ingin memakai sepatu hak tinggi seperti kakak Nan, ingin menghasilkan uang. Kakak Nan mengagumi kejujurannya dan langsung menerimanya. Syagu segera membagikan kabar bahagia ini pada Yu Jian. Mereka berdua mengendarai motor keliling kota kecil.
berteriak mengungkapkan kerinduan pada Shanghai. Teman-teman mereka mengadakan pesta perpisahan. Saat itu, seorang adik kelas bernama Wenya melihat Yujian berbicara dengan penuh percaya diri, matanya penuh kekaguman. Ketika suasana sedang meriah, ibu Yujian tiba-tiba menelepon. Xiagu mengangkat telepon dan wajahnya langsung berubah. Mereka berdua buru-buru ke rumah sakit. Ternyata ayah Yujian terjatuh dan mengalami patah tulang belakang. Bahkan belum tentu bisa berdiri lagi. Rencana ke Shanghai sudah di depan mata, namun keluarga membutuhkan kehadiran mereka. Mereka berdua berdiri di persimpangan hidup, menghadapi pilihan yang sulit. Rekan kerja Xiagu yang mendengar masalah yang dihadapinya, menasihati Xiagu agar jangan sampai hidupnya tertunda karena orang lain. Jangan seperti dirinya yang menikah muda dan terjebak dalam keluarga. Yang paling menjengkelkan, kamu tahu apa? Sudah melakukan yang terbaik, tetap saja orang lain tidak puas. Bilang aku tidak melayani mertua dengan baik, tidak mendidik anak dengan baik. Dengan perasaan campur aduk, Xiagu pergi ke rumah sakit menjenguk ayah Yujian. Orang tua Yujian secara tersirat mengatakan bahwa mereka sekarang tidak bisa berpisah dengan Yujian. Yujian mengantar Xiagu pulang, kata-kata untuk menahannya hanya terucap setengah. Ia tidak bisa egois menahan Xiagu. Beberapa hari kemudian, Yujian dengan berat hati mengantarkan Xiagu pergi. Pasangan yang saling mencintai ini akan memulai hubungan jarak jauh. Xiagu duduk di dalam bus, mengeluarkan hadiah dari Yujian. Kenangan indah bersama Yujian langsung memenuhi pikirannya. Yujian juga mengenang setiap momen tumbuh bersama Xiagu. Ia sadar dirinya tidak bisa berpisah dari Xiagu. Ia pun berlari mengejar, berharap Xiagu tetap tinggal. Namun bus sudah pergi jauh dari pandangannya. Saat Yujian merasa sangat kecewa, Xiagu berkata, "Aku tidak jadi pergi. Aku tidak akan pergi lagi." Demi bersama Yujian, Xiagu memilih untuk manajer yang tadinya berharap Xiagu pergi agar posisi itu bisa diberikan pada kerabatnya. Kini rencananya gagal dan ia sengaja mempersulit Xiagu dengan membagi pekerjaannya ke orang lain. Berusaha membuat Xiagu mengundurkan diri. Xiagu melawan dengan hukum ketenaga kerjaan, namun tetap saja hatinya tidak nyaman. Untungnya Yujian selalu menjemputnya pulang kerja tepat waktu, membuat Xiagu merasa semua pengorbanan demi cinta itu layak. Ibunya mengira Xiagu akan pergi ke Shanghai, tanpa pamit langsung menyewakan rumahnya pada orang lain. Xiagu dan ibunya pun bertengkar, namun ibunya tetap tidak mau mengalah. Tidak punya tempat tinggal, Xiagu ingin menceritakan keadaannya pada Yujian. Namun melihat pacarnya kelelahan merawat ayahnya, ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Malam itu, Yujian mengantar Xiagu pulang. Xiagu pura-pura masuk lift, menunggu Yujian pergi jauh dengan motornya, baru keluar lagi untuk memikirkan akan tidur di mana malam itu. Tak disangka, Yujian kembali. Ia sudah lama menyadari ada yang aneh dengan Xiagu, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Xiagu akhirnya jujur, menceritakan bahwa ibunya telah menyewakan rumah dan ia tidak punya tempat tinggal. Yujian langsung membawa Xiagu ke rumahnya, menenangkan pacarnya lalu kembali ke rumah sakit untuk merawat ayahnya. Sebelum pergi, ia berpesan agar Xiagu tenang tinggal di rumah. Besok kamar adiknya akan dirapikan untuk Xiagu. Xiagu melihat foto bersama Yujian dan tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Yujian membicarakan pada orang tuanya bahwa Xiagu akan tinggal di rumah. Ayah Yujian sangat mendukung. Menurutnya mereka cepat atau lambat juga akan menikah. Ibu Yujian setelah tahu ibu Xiagu menyewakan rumah sehingga Xiagu tidak punya tempat tinggal, tetap tidak setuju. Xiagu yang peka langsung mengatakan bahwa ia bukan tinggal gratis, tapi menyewa. Ibu Yujian berkata, menyewa boleh saja. Yujian menenangkan Xiagu agar tidak peduli dengan pendapat ibunya. Nanti ia akan memberikan uang pada Xiagu, lalu Xiagu menyerahkan uang itu pada ibunya. Anggap saja sebagai uang sewa. Mereka tidak terpengaruh oleh insiden kecil itu. Hubungan mereka. Xiagu akhirnya tinggal di rumah Yujian bersama Yujian, dan ibunya bergantian merawat calon ayah mertua. Hubungan mereka stabil dan kehidupan terasa hangat.
menjalani kehidupan yang diidam-idamkan banyak orang seumur hidup. Hidup di kota kecil, Syagu sangat bahagia. Saat tahun baru, adik perempuan Yujan dan suaminya akan pulang. Ibu Yujan agar Syagu memberikan kamar untuk putrinya. Secara halus menyuruh Syagu pergi menemani ibunya saat tahun baru. Syagu merasa sedih, tapi tetap membantu memasak dan mengganti spray, menyambut adik iparnya. Suami adiknya tidak naik ke atas, adiknya beralasan dia sedang merokok di bawah. Yujan membongkar kepura-puraan adiknya, bahkan saat ayah mereka di rumah sakit, suaminya tidak mau masuk ke ruang rawat, sekarang pun tidak mau naik ke atas. Ia bertanya pada adiknya, sebenarnya menikah dengan orang seperti apa? Apakah suaminya benar-benar peduli padanya? Adiknya merasa malu, beralasan orang asing tidak merayakan tahun baru Imlek. Saat mereka bertengkar, suami adiknya masuk ke rumah. Ibu Yujan dengan bahasa Inggris yang terbata-bata menyambut menantunya. Namun suami adiknya datang hanya untuk mengajak adiknya pergi ke Chengdu bertemu klien. Adiknya menegur suaminya yang tidak menghargainya di rumah orang tua. Mereka bertengkar di depan keluarga. Akhirnya adiknya mengalah dan tidak merayakan tahun baru di rumah. Rumah terasa sepi saat tahun baru. Ibu Yujan menyesal. Kalau tahu begini, lebih baik Syagu tetap tinggal. Yujan baru tahu ibunya mengusir Syagu, ia buru-buru mencarinya. Saat itu Syagu sudah sampai di restoran tempat ibunya bekerja. Ayah tiri Syagu berpidato penuh semangat di depan keluarga besar. Penuh kata-kata muluk tentang moral dan kebaikan. Memaksa ibu dan anak itu untuk bersulang pada semua kerabat. Guo, bersulanglah bersama ibumu pada para orang tua. Dia tidak bisa minum. Kalau tidak bisa, kamu gantikan. Demi tidak membuat ibunya sulit, Syagu minum 1 gelas demi 1. Saat Yujan datang, Syagu sudah muntah berkali-kali. Yujan memeluk dan menghiburnya, "Aku datang terlambat membuatmu menderita. Mulai sekarang aku pasti akan selalu di sisimu, aku janji." Yujan menggendong Syagu pulang, ibu Yujan segera menghangatkan makan malam tahun baru. Syagu melihat calon ibu mertuanya yang sibuk, rasa canggung di hatinya pun menghilang. Mungkin hidup memang seperti ini, mencari keseimbangan antara kompromi dan pengorbanan. Karena perusahaan merger, Syagu terpaksa kehilangan pekerjaan. Yujan agar Syagu tenang, dengan penuh perhatian melamar Syagu. Syagu terharu hingga meneteskan air mata. Selama bersama Yujan, semuanya terasa layak. Persiapan pernikahan pun dimulai. Ayah Yujan sangat senang. Namun ibunya mulai mengincar rumah ibu mertua sebagai tempat tinggal Syagu dan Yujan setelah menikah. Agar penyewa rumah keluar dan rumah bisa dipakai untuk pernikahan, ibu Yujan bahkan datang ke rumah penyewa mengatasnamakan ibu mertua sebagai pemilik rumah. Penyewa yang tahu maksud kedatangannya langsung mengusir ibu Yujan. Ibu Syagu yang mengetahui hal ini marah dan menegur keluarga Yujan karena tidak menghargainya. Dari awal tidak pernah secara resmi melamar, sekarang malah mengincar rumahnya. Ia juga memperingatkan Syagu bahwa rumah itu tidak ada hubungannya dengan diri. Yujan yang tahu ulah ibunya juga sangat marah, menegur ibunya yang memalukan. Ia dan Syagu terjebak di antara dua ibu mereka. Pernikahan yang seharusnya berjalan lancar, kini dipenuhi masalah materi dan kenyataan. Untungnya hubungan mereka tidak terpengaruh. Beberapa hari kemudian, Yujan dan Syagu menjemput ayah Yujan keluar dari rumah sakit, bertiga dengan gembira membicarakan rencana pernikahan. Mereka sudah sepakat untuk menyewa rumah dan berjanji sering pulang menjenguk orang tua. Namun ibu Yujan masih mengincar rumah ibu mertua. Ia pergi ke tempat mahjong untuk membicarakan hal itu. Namun ibu Syagu tetap pada pendiriannya. Meski di sertifikat rumah ada nama Syagu, baginya rumah itu tetap miliknya. Ibu Yujan yang tidak bisa membujuk ibu Syagu akhirnya menekan anaknya sendiri. Ada orang yang punya rumah kosong, tapi lebih rela kalian berdua tinggal di jalanan. Hati ibu seperti apa coba? Ibu Yujan menyarankan agar Syagu menghapus nama ibunya dari sertifikat rumah. Maka masalah akan selesai. Menghadapi permintaan ibunya yang tidak masuk akal, Yujan tidak tega bicara. Terpaksa, ia membuat sertifikat rumah palsu untuk ibunya. Ibunya percaya dan sangat senang,
langsung mengundang Ibu Syagu makan untuk meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Kebetulan, Yujian juga mengundang Ibu Syagu ke restoran yang sama untuk membicarakan pernikahan. Jadilah makan malam berdua berubah jadi berempat. Ibu Syagu langsung bicara, kalau mau menikah, rumah, mobil, cincin berlian, semuanya harus ada. Ibu Yujian tidak suka dengan sikap Ibu Syagu. Mereka saling sindir. Masalah sertifikat rumah palsu pun terbongkar. Yujian akhirnya jujur. Syagu tidak menyangka Yujian melakukan hal seperti itu di belakangnya. Ia marah dan pergi. Yujian buru-buru mengejar dan menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan itu. Namun Syagu tidak suka sikap Yujian yang selalu menengahi. Aku ingin laki-laki sejati, bukan anak mama yang penurut. Mengerti? Kamu sama saja dengan ibumu, meremehkan aku dan keluargaku. Mereka bertengkar hebat. Syagu menyesal telah melepaskan kesempatan ke Shanghai dan berpikir bahwa masalah yang dihadapi sekarang hanyalah permulaan. Setelah menikah mungkin akan ada lebih banyak konflik. Ia merasa lelah dan mulai berpikir untuk berpisah. Di dunia paralel, Syagu membuat pilihan berbeda. Demi karier, ia memutuskan pergi ke Shanghai dan memulai hubungan jarak jauh dengan Yujian. Di awal, Syagu berusaha keras menyesuaikan diri, penuh semangat, bahkan meski kakinya terkilir karena sepatu hak tinggi, ia tetap bertahan sampai pulang kerja. Dalam perjalanan pulang, ia tertarik dengan promosi pijat gratis, namun akhirnya tertipu dan membeli kartu seharga 4.800 yuan. Syagu mengeluh pada Yujian karena merasa bodoh. Yujian menghiburnya dengan memesan makanan favoritnya, membuat suasana hati. Di kantor pusat, Kakak Nan bersikeras mengembangkan divisi live streaming meski ditentang oleh Direktur Shue, bertekad membuktikan kemampuannya. Ia mempercayakan pekerjaan itu pada Syagu. Syagu bersama tim sales pergi ke lokasi live streaming. Produk perusahaan terjual habis 2.000 unit dalam sekejap. Host bertanya apakah bisa menambah pesanan. Syagu tidak berani memutuskan sendiri, ia menelepon Kakak Nan. Sales yang ingin mengejar keuntungan diam-diam menambah 8.000 unit di komputer Syagu. Stok perusahaan tidak cukup, sehingga pengiriman tidak bisa dilakukan. Live streaming pun berubah jadi bencana. Direktur Shue marah besar dan menghukum Syagu dengan memotong gajinya 3.000 yuan. Syagu menanggung kesalahan sales, merasa sedih dan mengadu pada Kakak Nan, mengeluh bahwa pekerjaan seperti ini tidak bisa dijalani. Kakak Nan berkata, kalau tidak bisa, ya keluar saja, tidak ada yang menahanmu. Kamu ke Shanghai untuk apa? Untuk cari uang. Kalau mau cari uang, harus punya kemampuan. Baru sedikit saja sudah tidak tahan? Kakak Nan memarahi sekaligus memberi hadiah, memberikan kartu makanannya pada Syagu. Syagu lembur sambil video call dengan Yujian, menangis. Yujian berusaha menghibur dan menemaninya menangis, akhirnya Syagu bisa tersenyum lagi. Saat rapat membahas masalah stok barang, Syagu mengusulkan agar pengiriman dilakukan dulu untuk pelanggan online, sementara pelanggan offline diberi voucher pre-order. Kakak Nan menolak usulnya, tapi Direktur Shue justru setuju dan memutuskan menjalankan rencana Syagu. Syagu bersama rekan kerja pergi ke supermarket untuk promosi. Saat makan siang, Direktur Shue membawakan makanan untuk Syagu. Syagu dengan nada bercanda takut gajinya dipotong lagi. Direktur Shue tertawa dan berkata itu karena Syagu tidak hati-hati sehingga orang lain memanfaatkan celah hukuman itu agar Syagu belajar. Syagu baru sadar bahwa Direktur Shue tahu ia tidak bersalah. Hukuman itu hanya untuk pelajaran. Setelah tahu kebenarannya, Syagu senang karena makanan yang dibawakan adalah ayam pedas favoritnya. Saat itu, Yujian menelepon mengatakan ibunya tiba-tiba sakit kepala dan ingin ke Shanghai untuk pemeriksaan, meminta Syagu membantu mendaftar di rumah sakit besar. Syagu yang baru di Shanghai tidak tahu rumah sakit mana yang bagus. Direktur Shue dengan baik hati memberitahu bahwa rumah sakit terbaik untuk neurologi adalah Ruihua Hospital. Syagu berterima kasih dan langsung pergi mendaftar setelah pulang kerja. Setelah lama mengantri, ternyata nomor dokter spesialis sudah habis sampai bulan depan. Untuk nomor umum harus mengisi formulir prapemeriksaan dan mengantri ulang. Syagu memohon pada perawat tapi ditolak. Ia pun mengisi formulir dan disuruh datang lagi sore. Melihat antrian yang sangat panjang, Syagu bingung dan keluar.
ia memberitahu Yujian yang saat itu juga sedang sibuk, dan karena tidak berhasil mendaftar, Yujian tanpa sadar mengeluh pada Xiagu. Mereka pun bertengkar di telepon. Setelah tidur, Xiagu mendapat pesan dari Direktur Shui yang sudah membantu menghubungi dokter di Ruihua Hospital dan memintanya langsung datang. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan acara tahunan. Xiagu yang rajin dan berprestasi terpilih sebagai karyawan teladan. Bahkan Direktur Utama memujinya dan memuji Kakak Nan yang berhasil menemukan bakat seperti Xiagu. Kakak Nan bangga, tapi tidak suka melihat Xiagu akrab dengan Direktur Shui. Apalagi saat Direktur Shui di depan Direktur Utama ingin Xiagu menjadi asistennya. Nanjie mencari Xiagu untuk berbicara. Pada hari pertama kerja, dia sudah memberitahu Xiagu bahwa dirinya tidak akur dengan Direktur Shui. Namun, Xiagu justru mengusulkan rencana Fukubukuro yang membantu Direktur Shui. Nanjie memperingatkan Xiagu bahwa jika dia bisa membawa Xiagu keluar dari lesan, dia juga bisa mengirimnya kembali. Xiagu merasa sangat tertekan. Direktur Shui mengingatkannya bahwa hubungan antar rekan kerja di kantor sangat rumit, jadi jangan terlalu berusaha menyenangkan orang lain. Cukup lakukan apa yang menurutmu benar. Setelah pulang kerja, Xiagu terkejut melihat Yujian datang ke Shanghai mencarinya. Beberapa hari sebelumnya, mereka sempat bertengkar lewat telepon dan saling mendiamkan. Yujian akhirnya meminta maaf dan Xiagu langsung memaafkannya. Untuk sementara, hubungan jarak jauh mereka berakhir dan mereka kembali mesra. Xiagu menceritakan tentang produk perusahaan kepada Yujian. Penampilannya yang profesional membuat Yujian kagum dan memuji Xiagu kini sudah menjadi wanita karir. Mereka pergi berbelanja di supermarket dan Yujian terkejut melihat harga sebuah apel mencapai 50 yuan. Mengeluhkan harga-harga di sana sangat mahal. Namun Xiagu sudah terbiasa dengan kehidupan di Shanghai. Keesokan harinya, Yujian sudah memesan restoran lebih awal dan menunggu Xiagu pulang kerja untuk makan bersama. Saat mengantri, Yujian melihat ada orang yang memotong antrian. Orang itu mengaku sebagai anggota VIP restoran dan tidak perlu mengantri, lalu langsung masuk. Xiagu buru-buru datang dan ternyata orang yang berdebat dengan Yujian adalah Direktur Shui. Xiagu memperkenalkan mereka berdua. Saat itu pegawai restoran juga datang menjelaskan bahwa Direktur Shui memang anggota VIP. Cukup menelepon sebelum datang. Yujian tidak terima dan bertanya bagaimana cara menjadi anggota. Namun diberitahu bahwa selain ada minimal pembelanjaan, juga harus diundang oleh anggota lama. Yujian merasa malu dan kecewa. Meski akhirnya mereka pindah ke restoran lain, Yujian merasa telah mempermalukan Xiagu dan merasa bersalah. Xiagu menghiburnya agar tidak terlalu dipikirkan. Yujian lalu bertanya, apakah mengantri 40 menit hanya untuk makan itu layak? Xiagu merasa yang dinikmati bukan makanannya, tapi nilai emosionalnya. Yujian tidak setuju. Menurutnya makan harus mengantri. Keluar rumah tidak tahu arah, naik taksi 5 km, semua itu membuat waktu tidur berkurang 2 jam. Setelah libur tahun baru, Nanjie membagikan angpau kepada semua orang untuk menyemangati mereka. Xiagu penuh harapan ingin menunjukkan kemampuannya di tahun baru. Namun, Nanjie merekrut asisten baru dan menyerahkan pekerjaan Xiagu kepada asisten tersebut, hanya menyisakan tugas mengurus gudang untuk Xiagu. Xiagu bertanya alasannya, Nanjie hanya menjawab itu pengaturan kerja biasa. Xiagu tidak mengerti mengapa tiba-tiba diperlakukan dingin. Rekan kerjanya mengingatkan bahwa kabar di perusahaan menyebar dengan cepat. Direktur Shui ingin Xiagu jadi asistennya di acara tahunan, membantu Xiagu mencari rumah sakit dan memberi angpau. Semua itu sudah sampai ke telinga Nanjie. Xiagu hanya ingin bekerja dengan baik dan tidak ingin berpihak pada siapapun. Namun tanpa diduga ia malah menjadi korban persaingan antar kelompok. Untuk memperbaiki situasi, sebelum rapat Xiagu berinisiatif membelikan minuman untuk semua orang. Namun saat buru-buru kembali, ia dilarang naik lift. Direktur Shui mengajaknya naik lift khusus manajemen, tapi Xiagu memilih menunggu lift berikutnya agar tidak menimbulkan gosip. Akibatnya ia terlambat.
Xiagu membagikan minuman dengan hati-hati namun dimarahi Nanjie yang mengatakan rapat hari ini tidak ada hubungannya dengan Xiagu dan mengusirnya keluar. Xiagu merasa sedih dan menangis, sementara rekan-rekannya membicarakan bahwa kali ini yang akan dikeluarkan adalah Xiagu. Xiagu tidak rela. Ia benar-benar tidak ingin dipulangkan ke kampung halaman. Ternyata hidup Xiagu di Shanghai juga tidak selalu mulus. Urusan kantor membuatnya lelah. Sementara itu, Xiagu yang memilih tinggal di kampung halaman setelah bertengkar dengan Yujian soal sertifikat rumah palsu, ia tinggal di hotel. Yujian beberapa kali menjemputnya tapi gagal. Ibu Yujian akhirnya meminta maaf kepada Xiagu. Namun Xiagu merasa itu urusan antara dirinya dan Yujian, berharap orang tua membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Ibu Xiagu memanfaatkan kesempatan untuk menjodohkan Xiagu dengan orang lain, menipunya agar pergi kencan buta. Kebetulan, Yujian juga ada di restoran itu. Untuk menggagalkan kencan, Yujian menyuruh anak kecil menyiram air ke pria itu, lalu menarik Xiagu pergi saat pria itu ke toilet. Ia cemburu Xiagu kencan dengan orang lain, namun kata-katanya tidak jelas, sehingga mereka kembali bertengkar. Setelah Xiagu pergi, Yujian memperingatkan pria itu bahwa Xiagu adalah istrinya dan jangan mendekatinya. Pria itu memberitahu bahwa Xiagu selama ini hanya membicarakan Yujian dan kisah cinta masa kecil mereka. Yujian baru sadar telah salah paham dan dengan tulus meminta maaf, akhirnya Xiagu memaafkannya. Yujian menyiapkan kejutan untuk Xiagu, mengajaknya melihat rumah yang sudah ia sewa. Mereka membayangkan kehidupan bahagia bersama di rumah itu. Tak lama kemudian, Xiagu hamil. Ia ingin mengumumkan kabar bahagia itu malam hari. Namun saat sampai di rumah, ia melihat banyak orang menagih uang kepada Ibu Yujian. Baru diketahui bahwa Ibu Yujian tertipu investasi. Satu keluarga pun murung. Xiagu menahan kabar kehamilannya karena ia juga bingung. Kondisi keluarga Yujian saat ini tidak memungkinkan untuk membesarkan anak, apalagi ia baru saja melamar kerja di perusahaan baru, belum tahu apakah perusahaan mau menerima karyawan hamil. Kembali ke rumah sewa, Xiagu akhirnya memberitahu Yujian tentang kehamilannya. Yujian sangat bahagia, namun Xiagu berkata di saat seperti ini ia tidak ingin mempertahankan anak itu. Yujian memohon agar Xiagu tetap melahirkan. Menyuruh Xiagu tenang di rumah, ia akan menafkahi mereka. Bahkan rela mengembalikan rumah sewa dan menggunakan uang sewa untuk membesarkan anak. Namun Xiagu tidak ingin hidup berhemat demi anak. Tidak ingin anaknya lahir karena kompromi. Mereka pun bertengkar dan Xiagu pergi sendiri ke rumah sakit untuk aborsi. Ibu Yujian melihat pesan di ponsel Yujian dan baru tahu Xiagu hamil. Ia memerintahkan Yujian segera mengejar Xiagu. Karena jika Xiagu masih mau berdiskusi, berarti ia juga ingin mempertahankan anak itu. Yujian pun segera ke rumah sakit namun Xiagu sudah keluar dari ruang operasi. Ia mengira anaknya sudah tiada, meminta maaf dan ingin menggendong Xiagu pulang untuk memulihkan diri. Xiagu memberitahu bahwa anaknya masih ada, karena di detik terakhir ia menyesal dan tidak ingin kehilangan buah cinta mereka. Yujian menangis bahagia dan memeluk Xiagu, berterima kasih karena telah memberinya kesempatan menjadi ayah. Mereka mengembalikan rumah sewa, melihat rumah yang sudah mereka tata perlahan-lahan dikosongkan. Merasa sedih, Yujian berjanji akan bekerja keras agar kelak Xiagu bisa tinggal di rumah yang lebih besar. Teman-teman yang mendengar Xiagu hamil langsung mengirim angpau untuk Yujian. Wenya juga membayar uang desain 10.000 yuan lebih awal untuk membantu Yujian melewati masa sulit. Xiagu pun mendapat telepon dari perusahaan yang menyatakan ia diterima bekerja. Kabar baik datang bertubi-tubi. Yujian dengan gembira mengeluarkan surat nikah baru. Bersama Xiagu membaca janji pernikahan, berjanji untuk setia seumur hidup. Di kampung halaman, Xiagu membangun keluarga bahagia namun kehilangan karier. Sementara di dunia paralel, Xiagu yang memilih karier semakin sukses, namun hubungan cintanya menghadapi krisis. Setelah tidak lagi dipercaya Nanji, Xiagu mendatangi kantor Direktur Xue dan menawarkan diri menjadi asistennya. Xiagu akhirnya menjadi asisten Direktur Xue. Untuk meningkatkan kemampuannya,
Direktur Xue mendaftarkan Xiagu ke kelas bisnis di sekolah bisnis agar ia memperluas wawasan dan jaringan. Dengan bimbingan Direktur Xue, Xiagu dengan cepat akrab dengan teman-teman sekelas dan mendapatkan proyek catering camping. Direktur Xue semakin yakin pada Xiagu. Saat perusahaan ingin mencari influencer sebagai duta merek, Direktur Xue mempercayakan tugas penting itu pada Xiagu dan memintanya terus menantang diri sendiri. Sebagai penghargaan atas kerja keras Xiagu, Direktur Xue mengajaknya ke supermarket dan membiarkan Xiagu memilih barang yang diinginkan. Ia yang membayar. Mereka berbincang tentang live streaming dan toko fisik. Direktur Xue meminta Xiagu mengamati pengunjung supermarket. Ada ibu dan anak, ada pasangan. Belanja offline bukan hanya soal membeli barang, tapi juga kesempatan mempererat hubungan. Ini adalah nilai emosional yang tidak bisa diberikan oleh live streaming, sehingga ia lebih mementingkan pengembangan toko fisik. Xiagu memahami pemikiran Direktur Xue dan baru sadar mereka berdiri terlalu dekat, suasana pun menjadi canggung dan penuh ketegangan. Direktur Xue mengantar Xiagu pulang. Melihat jalanan yang gelap, Xiagu merasa takut. Tiba-tiba lampu menyala, ternyata Direktur Xue menyalakan lampu mobil untuk menerangi jalan Xiagu, membuat Xiagu merasa hangat. Sementara itu, adik kelas Wenya meminta Yujan mendesain toko bunga. Selama bekerja sama, Yujan beberapa kali menyebut pacarnya, Xiagu. Wenya kagum pada hubungan mereka, namun juga melihat bahwa Yujan sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Xiagu. Wenya berkata, "Kalau aku jadi dia, aku pasti tidak akan pergi. Aku hanya ingin bersama orang yang aku cintai." Xiagu sangat fokus pada pekerjaannya. Setelah pulang kerja, ia juga berusaha meningkatkan diri. Waktu untuk video call dengan Yujan semakin sedikit. Yujan mulai tidak senang, apalagi setelah tahu kelas bisnis Xiagu didaftarkan oleh Direktur Xue. Ia curiga niat Direktur Xue tidak murni dan mengingatkan Xiagu agar menjaga jarak. Melihat Xiagu tidak mengindahkan peringatannya, Yujan kesal dan mematikan video call. Xiagu pergi menemui influencer untuk negosiasi kerjasama, namun harga yang ia tawarkan ditolak mentah-mentah. Xiagu tidak berharap langsung berhasil, ia memutuskan menaikkan harga sedikit demi sedikit. Direktur Xue mengingatkan bahwa cara itu akan menjadi perang harga. Perusahaan tidak punya banyak waktu. Ia menyarankan Xiagu mencari cara lain yang lebih tepat sasaran. Xiagu mengikuti saran Direktur Xue, ia mengirim kopi pada influencer, mengantri membeli sushi, bahkan berusaha mendapatkan jersey bertanda tangan pemain bola favorit influencer tersebut. Influencer sangat senang dan memuji Xiagu sangat kompeten. Melihat saatnya tepat, Xiagu kembali menegosiasikan kerjasama. Namun ternyata Nanjie sudah lebih dulu menandatangani kontrak dengan influencer tersebut. Xiagu merasa dijebak dan marah pada Nanjie karena mengambil hasil kerjanya. Nanjie membalas, "Apa yang aku jebak? Kalian dari tadi tidak bisa mencapai kesepakatan, makanya aku turun tangan. Penawaranmu itu anggap saja membantu pekerjaanku, apa salahnya?" Saat mereka berdebat, pegawai memberitahu Nanjie bahwa pembayaran ke influencer gagal karena Direktur Xue sudah menandatangani kontrak lain dengan atlet Olimpiade sebagai duta merek. Nanjie pun menemui Direktur Xue untuk konfrontasi. Direktur Xue mengatakan ia hanya memilih duta yang paling cocok untuk perusahaan. Dari pertengkaran mereka, Xiagu sadar dirinya hanya dimanfaatkan oleh Nanjie dan Direktur Xue. "Kalian tidak pernah benar-benar percaya padaku. Semua bimbinganmu itu hanya untuk memanfaatkan aku mengalahkan Direktur Chen. Kalian satu memperlakukanku seperti bidak catur, satu lagi seperti orang bodoh. Terima kasih atas pelajarannya." Xiagu merasa kecewa dan putus asa, namun keesokan harinya ia tetap bersemangat dan datang tepat waktu ke kantor. Ia juga mendengar kabar bahwa Nanjie tiba-tiba mengundurkan diri dan sebuah grup perusahaan membatalkan kerjasama. Ada rumor bahwa Nanjie membawa proyek dan pindah ke perusahaan lain. Xiagu menawarkan diri untuk mencoba mempertahankan klien. Ia menemui penanggung jawab proyek namun ditolak. Xiagu lalu menemui Nanjie, mengungkapkan rasa terima kasih karena telah membawanya dari kota kecil ke Shanghai dan dengan ketulusan hatinya berhasil meluluhkan Nanjie. Nanjie memberitahu bahwa Direktur Xue punya koneksi dengan grup perusahaan tersebut.
Xiagu kembali ke kantor dan meminta bantuan Direktur Shue. Meski sempat menggoda Xiagu karena meminta bantuan atasan, Direktur Shue senang melihat perkembangan Xiagu dan membantunya mendapatkan kembali klien tersebut. Xiagu menikmati kepuasan dari pekerjaannya, namun tidak menyangka hubungan cintanya justru bermasalah. Wenya, dengan alasan pekerjaan, semakin sering mendekati Yujian. Bahkan ibu Yujian pun menyadari niat Wenya tidak baik. Teman lama Xiagu melihat Yujian dan Wenya di jalan, lalu mengirimkan foto mereka pada Xiagu dan mengingatkan agar waspada. Untuk berterima kasih atas bantuan koneksi, Xiagu mengundang Direktur Shue makan malam. Direktur Shue memberinya kalung, namun Xiagu menolaknya karena terlalu mahal. Saat itu, Yujian mengirim pesan bahwa ia akan terbang ke Shanghai untuk merayakan ulang tahun Xiagu. Xiagu langsung pulang untuk menyiapkan makanan dan menunggu Yujian. Namun, Yujian tiba-tiba mengabari bahwa ia ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Xiagu kecewa melihat bahan makanan yang sudah dibeli. Tiba-tiba bel pintu berbunyi dan ternyata yang datang adalah Wenya. Di perjalanan ke bandara, Yujian bertemu Wenya yang ternyata juga akan ke Shanghai dan satu pesawat dengannya. Saat itu, Yujian mendapat telepon dari polisi bahwa ibunya pingsan di kantor polisi karena tertipu investasi. Yujian harus segera ke kantor polisi. Wenya menawarkan diri untuk mengantarkan kue ulang tahun ke Xiagu, mengatakan bahwa meski Xiagu tidak bisa bertemu pacarnya, setidaknya bisa menerima kue dari pacarnya sebagai penghiburan. Yujian setuju dan menyerahkan kue itu pada Wenya. Wenya datang ke rumah Xiagu. Di depan Xiagu, ia terus memanggil kakak Yujian dan terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Yujian, bahkan menantang Xiagu. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan melepaskan Yujian. Aku akan memilih tetap bersama orang yang aku cintai. Xiagu membalas, ia tidak akan melepaskan Yujian, juga tidak akan menolak kesempatan ke Shanghai, dan mengejek Wenya bahwa trik kecilnya tidak akan mempengaruhi hubungan mereka. Sebelum pergi, Wenya berkata, "Mau maju atau mundur, aku tetap bisa mengendalikan semuanya, tapi kamu tidak. Kamu sudah tidak punya kebebasan. Saat kamu memilih meninggalkan Leshan, apa kamu tidak pernah berpikir akan berpisah?" Yujian membawa ibunya pulang. Satu keluarga murung, karena ibunya tidak hanya kehilangan uang sendiri, tapi juga mengajak teman-temannya berinvestasi, dan sekarang mereka menagih uang. Tabungan keluarga pun hampir habis. Mereka bingung harus mencari uang kemana. Yujian menelepon Xiagu untuk mencari penghiburan. Namun Xiagu yang kesal karena kedatangan Wenya mulai curiga hubungan Yujian dan Wenya tidak jelas. Mereka pun bertengkar dan berpisah dengan perasaan tidak enak. Xiagu pergi ke bar untuk minum, tanpa sengaja menelepon Direktur Shue. Direktur Shue segera datang dan mengantarnya pulang, menunggu sampai Xiagu sadar baru pergi. Dan sebelum pergi memberikan 3 nasihat. Pertama, pikirkan baik-baik selain cinta, apalagi yang bisa kamu miliki. Setelah Xiagu paham, baru ia akan memberitahu nasihat kedua. Keesokan harinya, Xiagu menggunakan bonusnya untuk berbelanja, menutupi kegalauan karena masalah cinta. Saat pulang, ia terkejut melihat Yujian datang mencarinya. Yujian meminta maaf dan ingin berbaikan, namun Xiagu masih kesal dan bersikap dingin. Memasak untuk Yujian tapi membiarkannya makan sendiri, sementara ia sibuk dengan pekerjaan dari Direktur Shue. Yujian menjelaskan bahwa hubungannya dengan Wenya hanya sebatas kerjasama, namun Xiagu tidak menerima alasan itu. Bahkan mengeluh Yujian lebih memilih keluarga daripada ikut ke Shanghai, sehingga mengorbankan kebahagiaan mereka. Kesabaran Yujian habis. Semua yang terjadi di antara kita memang karena kita tidak bersama. Tapi kamu di Shanghai, sibuk setengah mati, aku tidak melihat ada artinya selain bisa beli lebih banyak baju dan sepatu. Apalagi artinya? Yujian memohon Xiagu kembali padanya. Ia benar-benar butuh Xiagu. Namun Xiagu merasa Yujian hanya butuh seseorang untuk menemaninya, bukan dirinya. Mereka terus bertengkar, hingga Yujian merasa tidak ada gunanya bertahan dan pergi. Xiagu mengejar, tapi Yujian sudah naik taksi dan Xiagu dihentikan oleh Direktur Shue yang memberinya nasihat kedua. Pisahkan dulu.
Saat pasangan muda bertengkar, Wenya yang pengertian muncul di saat yang tepat. Ia tahu keluarga Yujan butuh uang, jadi ia membayar uang desain Yujan lebih awal dan menghiburnya bahwa uang bisa dicari lagi, cinta pun bisa dicari lagi, semuanya akan baik-baik saja. Yujan berterima kasih atas bantuan Wenya di saat sulit. Wenya pun menyatakan perasaannya, mengatakan sudah lama menyukai Yujan dan akan selalu menemaninya sampai Yujan menerima dirinya. Wenya menggenggam tangan Yujan, dan saat itu Syagu yang baru kembali melihat kejadian itu. Yujan menoleh dan melihat pacarnya, namun justru semakin erat menggenggam tangan Wenya. Setelah Wenya pergi, Syagu maju dan bertanya pada Yujan. Namun Yujan dengan dingin mengucapkan kata putus. Syagu merasa Yujan memang sudah lama ingin berpisah. Yujan merasa dia hanya mengucapkan apa yang sebenarnya ingin Syagu katakan. Cinta masa kecil mereka akhirnya kandas karena hubungan jarak jauh. Syagu kembali ke Shanghai dengan hati yang hancur. Bahkan saat kehujanan pun ia tidak peduli. Direktur Xue datang dengan payung, memeluk Syagu yang sedang sedih ke dalam pelukannya. Sekarang aku akan memberimu kalimat ketiga. Cara terbaik untuk menyembuhkan patah hati adalah memulai hubungan baru. Beberapa hari berturut-turut di Shanghai turun hujan. Rumah kontrakan Syagu bocor dan kemasukan air. Pemilik rumah memutuskan untuk mengambil kembali rumah itu dan meminta Syagu mencari tempat tinggal lain. Syagu membawa koper dan ingin mencari hotel untuk sementara. Namun lama menunggu tak juga mendapat taksi. Akhirnya ia masuk ke bar untuk berteduh. Direktur Xue yang mengetahui Syagu tidak punya tempat tinggal, segera menjemputnya ke bar dan membawanya ke rumahnya. Dua orang yang berbeda jenis kelamin tinggal satu rumah, suasana menjadi canggung dan penuh ketegangan. Direktur Xue menatap ujung rambut Syagu yang masih meneteskan air, khawatir tidak bisa menahan diri, ia beralasan pergi bekerja. Namun Syagu justru menarik tangan Direktur Xue dan memberinya ciuman. Keduanya pun berpindah ke ranjang dan terbakar gairah. Syagu dan Direktur Xue pun resmi menjadi sepasang kekasih dan mulai hidup bersama. Di kantor beredar kabar bahwa akan ada seorang direktur baru yang didatangkan dari Prancis. Syagu mengirim pesan pada Direktur Xue untuk mencari tahu, namun tidak mendapat balasan. Sepulang kerja, Syagu membeli steak dan bumbu, ingin memasak hidangan spesial untuk Direktur Xue. Saat bingung memilih bumbu, seorang wanita menyarankan, pakai yang ini saja. Syagu mengira yang mahal pasti lebih baik, namun wanita itu berkata, bahan yang bagus harus pakai bumbu yang paling sederhana, kamu bisa coba. Syagu tidak terlalu memikirkan kejadian kecil itu. Saat ia bangun, ia melihat Direktur Xue sedang memanggang steak. Syagu pun memeluknya dengan bahagia, merasa sangat beruntung. Ia bercanda, lain kali aku akan memasakkan steak dengan saus Douban yang inovatif untukmu. Direktur Xue langsung mencium bibir merah Syagu, lalu berkata, aku alergi kedelai. Makan itu bisa membuat seluruh tubuh. Keesokan harinya, Direktur Xue memperkenalkan secara resmi direktur baru, Nona Li. Syagu terkejut karena ternyata wanita itu adalah orang yang ditemuinya di supermarket. Direktur Xue membahas rencana penjualan kuartal berikutnya. Saat Syagu ingin mempresentasikan rencananya, Nona Li lebih dulu menampilkan PPT miliknya. Meski Direktur Xue mengatakan Syagu sudah membuat rencana, Nona Li tetap ngotot ingin bersaing secara adil. Setelah rapat, Nona Li meminta Syagu menemaninya berkeliling kantor. Saat tahu Syagu baru setahun di Shanghai, Nona Li merasa Direktur Xue sangat mempercayainya. Saat sedang berbicara, putri Nona Li, Migao, datang. Nona Li mengatakan putrinya baru kembali ke Tiongkok dan belum terbiasa dengan lingkungan di sini. Lalu mengajak Syagu ke hotel untuk menjenguk putrinya. Sambil di jalan ingin menanyakan hal-hal tentang perusahaan. Syagu tidak enak menolak, akhirnya ikut ke hotel. Nona Li mengajak Syagu makan, dan saat tahu Nona Li suka makanan pedas, Syagu berkata ia berasal dari Sichuan dan bisa mengirimkan saus Douban pedas. Migao ternyata alergi kedelai, sama seperti ayahnya. Karena itu, bumbu seperti itu tidak boleh masuk ke rumah mereka. Syagu merasa aneh, tapi tidak mengaitkan Direktur Xue dengan mereka. Namun,
Saat Xiagu ke ruang rapat, ia melihat Direktur Xue dan Nona Li sedang berdua, bahkan duduk sangat dekat. Setelah mereka keluar, Xiagu melihat ada bekas lipstik merah di gelas Direktur Xue. Rangkaian keanehan ini membuat Xiagu tidak bisa tidak memikirkannya. Malamnya, ia tertidur di sofa, dan saat bangun melihat ada jaket Direktur Xue menutupi tubuhnya. Saat bangun, dari saku jaket itu jatuh sebuah kartu kamar hotel. Ternyata itu kamar Nona Li yang pernah ia kunjungi. Semua kejadian itu membuat Xiagu merasa hatinya tenggelam. Xiagu tidak menanyai hubungan Nona Li dan Direktur Xue. Saat makan siang, Nona Li duduk di depannya, dan mereka mulai saling menyelidiki secara halus. Nona Li berkata jujur, ia tidak menikah dengan ayah kandung putrinya. Dulu, Nona Li bersikeras kuliah ke luar negeri, sedangkan Direktur Xue memilih berkarir di dalam negeri, sehingga mereka putus secara alami. Setelah keluar negeri, Nona Li baru tahu dirinya hamil, namun ia tidak memberitahu Direktur Xue dan membesarkan anaknya sendiri. Nona Li ingin rujuk dengan Direktur Xue demi memberikan keluarga utuh untuk Migao. Xiagu bertanya, kalau ayah Migao sudah punya pasangan baru, bagaimana? Nona Li menjawab, itu tidak masalah, wanita bisa berganti-ganti tapi hubungan darah tidak bisa dihapus. Xiagu pulang dan mendapati Direktur Xue mengganti password pintu rumah. Ia langsung teringat ucapan Nona Li bahwa Direktur Xue selalu mengganti password setiap 2 bulan. Dan wanita di sekitarnya juga selalu berganti. Tidak ada yang bisa membuatnya menetap. Ia berharap Migao bisa mengikat ayahnya. Xiagu membuka pintu dengan password yang dikirim Direktur Xue, lalu menemukan foto masa kuliah Direktur Xue dan Nona Li di laci, dengan tulisan berusahalah menjadi dewi yang bersinar. Xiagu merasa dirinya kalah telak. Direktur Xue dan Nona Li punya cinta yang dalam dan sekarang juga punya anak bersama. Ia sadar dirinya tidak bisa menandingi hubungan itu. Maka ia melepas kalung pemberian Direktur Xue, membawa koper ke hotel, dan mengirim pesan pada Direktur Xue untuk meminta pindah divisi. Xiagu mengambil cuti dan pulang kampung untuk menenangkan diri. Saat berjalan di ladang bunga kanola, ia tanpa sengaja melihat Yujian dan Wenya sedang foto prewedding. Ia tidak bisa menggambarkan perasaannya, ada penyesalan dan juga kepahitan. Xiagu bertanya-tanya, jika ia tidak pergi ke Shanghai, mungkinkah yang berdiri di samping Yujian adalah dirinya? Jawabannya, pasti iya. Di dunia paralel, Xiagu yang memilih tinggal di kampung menikah dan hamil, menjadi menantu keluarga Yu. Mertuanya mulai cerewet demi cucu, melarang Xiagu memakai makeup, menyembunyikan sepatu hak tinggi, dan menuntut banyak hal. Xiagu hanya bisa menurut, dan dengan bantuan Yujian, ia bisa keluar rumah dengan sepatu normal. Untuk menambah penghasilan, Xiagu mengambil proyek yang harus selesai dalam 3 hari. Saat rapat dengan rekan kerja, mertuanya datang mengganggu dan memaksa Xiagu makan dulu. Semua perhatian mertuanya dianggap sebagai bentuk kasih sayang, namun lama-lama semakin berlebihan. Saat Xiagu lembur di rumah, mertuanya mematikan listrik rumah dengan alasan mati lampu, padahal hanya ingin Xiagu berhenti bekerja. Xiagu marah dan menelepon Yujian yang sedang lembur. Yujian pun menegur ibunya dan menenangkan istrinya, tapi ia sendiri kelelahan di tengah-tengah. Wenya melihat Yujian stres karena urusan rumah tangga, lalu berpura-pura menjadi pendengar yang baik, menghibur dan meminta Yujian memotretnya. Keesokan harinya, Wenya datang mengantar gambar desain milik Yujian, pura-pura memuji hubungan Yujian dan Xiagu, tapi secara halus menyindir bahwa Yujian selalu cerita apapun padanya, bahkan soal pembayaran desain. Xiagu merasa ada yang tidak beres, lalu menambahkan WeChat Wenya. Status terbaru Wenya adalah foto yang dipotret Yujian dengan caption, menghabiskan hari indah bersama desainer hebat. Xiagu sadar Wenya terang-terangan mengincar suaminya. Xiagu tidak tahan, ia menanyai Yujian soal hubungan dengan Wenya dan apakah Yujian tahu Wenya menyukainya. Yujian menjelaskan mereka hanya rekan kerja dan menganggap kemarahan Xiagu karena pengaruh kehamilan. Mereka pun saling tidak mengerti, dan Wenya menjadi duri di antara mereka. Untuk menghindari gosip, Yujian mengembalikan uang desain yang sudah dibayar Wenya dan menyerahkan proyek Wenya ke orang lain.
Ia juga mengajak Syagu jalan-jalan untuk menenangkan hati, meminta maaf karena tidak menangani hubungan dengan baik, dan berjanji akan selalu memikirkan perasaan Syagu. Mereka pun baikan. Namun, sepulang jalan-jalan, Syagu tiba-tiba sakit perut hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untungnya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Dokter curiga Syagu sembarangan minum suplemen, padahal ia hanya minum asam folat. Setelah diperiksa, ternyata ada bubuk aneh di dalam asam folat yang hampir menyebabkan keguguran. Ternyata mertua Syagu mendengar gosip bahwa ada resep rahasia agar anak lahir laki-laki, lalu diam-diam mencampurkan bubuk itu ke asam folat Syagu. Syagu melihat mertua dan suaminya bertengkar di bawah, merasa lelah. Ia juga sadar bahwa janin di perutnya adalah kehidupan kecil yang rapuh. Sedikit saja ceroboh bisa berakibat fatal. Syagu akhirnya lolos masa percobaan dan diangkat menjadi karyawan tetap. Ia diberi proyek baru yang menuntut kerja keras dan harus sering dinas luar kota. Jika berhasil, promosi dan kenaikan gaji sudah di depan mata. Syagu tergoda, namun teringat saran dokter untuk banyak istirahat demi anaknya. Akhirnya ia memilih mengundurkan diri. Ia memberitahu mertuanya soal pengunduran diri. Sebagai seorang ibu, ia merasakan gerakan anak dalam kandungan setiap hari, dan tidak ada yang lebih penting dari anak. Meski banyak tindakan mertuanya berlebihan, Syagu bisa memahami niat baiknya dan memaafkan. Setelah resign, Syagu mulai memasak di rumah. Mertuanya beberapa kali melarangnya masuk dapur, tapi Syagu tetap ingin memasak untuk Yujian. Keluarga mereka pun harmonis menantikan kelahiran bayi. Namun, kepulangan adik perempuan Syagu mengganggu keharmonisan keluarga. Ternyata suami asing adiknya ingin bercerai, dan adiknya tidak mau, bahkan baru tahu dirinya hamil. Melihat kebahagiaan Syagu dan Yujian, adiknya merasa iri. Setelah tahu Syagu resign, ia mulai menyindir. Jadi kakakku yang menafkahi keluarga besar ini ya, enak banget ada orang yang memang lahir beruntung. Adiknya tidak berani memberitahu kakak dan ayahnya soal perceraian, hanya curhat pada ibunya. Ibunya menyuruh adiknya melahirkan anak itu sebagai pengikat pernikahan, bahkan memberitahu menantunya soal kehamilan adiknya. Suami asing itu langsung datang, tapi bukan untuk anak, melainkan memaksa adiknya menggugurkan kandungan dan tetap ingin bercerai. Adiknya yang sedih mabuk-mabukan, Syagu segera mengambil botol alkohol dan menasihati adiknya bahwa anak tidak bisa menjadi solusi pernikahan. Melahirkan atau tidak harus demi diri sendiri. Menjelang persalinan, Syagu mulai sering sakit perut, sementara adiknya juga masuk rumah sakit karena masalah perceraian. Mertua Syagu panik dan memanggil Yujian, yang saat itu sedang menenangkan Syagu. Yujian akhirnya menggendong adiknya ke rumah sakit, tidak tahu Syagu sudah sangat kesakitan. Syagu berusaha keluar kamar, hanya ada ayah mertua yang kurang sehat. Saat itu air ketubannya sudah pecah, ayah mertua segera menelepon ambulans dan Syagu dibawa ke rumah sakit. Karena bayi lahir prematur, ada risiko sesak napas, Syagu harus operasi. Dokter mencari keluarga untuk tanda tangan, namun Syagu berkata ia datang sendiri. Akhirnya dokter menggenggam tangan Syagu dan menandatangani surat persetujuan operasi. Sementara itu, Yujian mengantar adiknya ke ruang gawat darurat. Menelepon Syagu tapi tidak diangkat. Ayahnya menelepon dan memberitahu Syagu sudah ke rumah sakit sendiri. Yujian buru-buru ke rumah sakit, namun terlambat dan tidak sempat melihat kelahiran anaknya. Ibu Syagu memasukkan putrinya ke kamar VIP dan menyewa perawat terbaik. Syagu yang baru menjadi ibu mulai memahami betapa sulitnya menjadi seorang ibu dan berterima kasih pada ibunya. Ibunya menyesal Syagu tidak meneleponnya lebih dulu. Syagu menangis dan berkata ia kira bisa melahirkan sendiri, tapi ternyata sangat sulit. Ibu Syagu marah pada keluarga Yujian karena membiarkan putrinya melahirkan sendiri. Selama 3 hari tidak mengizinkan Yujian dan keluarganya menjenguk Syagu dan bayi. Yujian merasa bersalah, menenangkan ibunya dan berjaga di depan kamar. Meski masih kesal, Syagu akhirnya mengizinkan Yujian melihat anaknya, namun hanya sebentar dan mengusirnya lagi. Di lorong rumah sakit, Yujian menangis dan tertawa melihat foto anaknya. Ibu Syagu mengambil kembali rumah kontrakan dan meminta Syagu pulang untuk masa nifas.
Xiagu belum memaafkan Yujian dan memilih mengikuti ibunya. Yujian mengantar istri dan anaknya, memohon pada ibu mertua agar suatu hari nanti bisa membawa mereka pulang untuk bertemu orang tua Yujian, namun ditolak. Ibu Xiagu ingin Xiagu jauh dari masalah dan fokus masa nifas. Xiagu yang memilih tinggal di kampung akhirnya renggang dengan suaminya setelah melahirkan. Sementara Xiagu yang memilih karir dan pergi ke Shanghai juga menghadapi masalah. Setelah pulang kampung menenangkan diri, ia kembali ke Shanghai. Bartender Alan membantunya mencari rumah baru, bahkan di sebelah rumah Alan. Setelah menata barang, Alan mengundang Xiagu makan malam di rumahnya. Jelas terlihat Alan menyukai Xiagu. Direktur Xue mengantarkan makanan malam untuk Xiagu yang lembur. Ingin bicara baik-baik, namun Xiagu menolak. Xiagu makan malam bersama rekan kerja. Nona Li sengaja membawa anaknya merayakan ulang tahun di tempat yang sama. Migao terus menempel pada Xiagu. Xiagu berusaha menahan ekspresi, namun saat Direktur Xue datang membawa kue, ia tak bisa lagi menahan diri. Saat Migao memanggil papa, hubungan Nona Li dan Direktur Xue pun terbongkar. Xiagu beralasan harus pulang untuk revisi proposal, ingin segera pergi, namun Nona Li menyindir. Kalau kamu pergi sekarang, kami jadi tidak enak. Lawan sekuat kamu, aku jadi tertekan. Xiagu terpaksa tetap tinggal, bahkan diminta merekam video keluarga kecil mereka memotong kue. Melihat pacarnya bahagia bersama orang lain, Xiagu merasa pahit. Saat itu, rekan kerja yang terkenal suka menggoda wanita mulai mengganggu Xiagu. Emosi Xiagu yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Ia memukul pria itu hingga jatuh. Semua orang terkejut. Xiagu tidak peduli dan langsung pergi. Ia pergi ke rumah Alan untuk minum. Direktur Xue datang dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu punya anak. Dan hubungannya dengan Nona Li tidak seperti yang Xiagu pikirkan. Xiagu yang masih marah tidak mau mendengar penjelasan. Mereka pun berpisah dengan tidak baik. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan voting memilih proposal desain Xiagu dan Nona Li. Direktur Xue menyatakan ia lebih menyukai proposal Xiagu, dan Xiagu menang dengan suara terbanyak. Nona Li tidak terima kalah dan bertanya pada Direktur Xue, "Kamu pilih siapa?" Direktur Xue menjawab ia hanya memilih yang terbaik untuk perusahaan, dan memperingatkan Nona Li agar tidak lagi memanfaatkan Migao. Apapun yang dilakukan Nona Li, mereka tidak mungkin bersama, karena wanita yang ia cintai adalah Xiagu. Xiagu yang mendengar dari luar baru sadar ia salah paham pada Direktur Xue. Sepulang kerja, Xiagu dan Direktur Xue kebetulan bertemu di supermarket. Direktur Xue mendekati Xiagu, memberinya ciuman penuh cinta dan berkata, "Password rumah tidak akan diganti lagi, begitu juga hatiku padamu." Xiagu dan Direktur Xue bermesraan di tempat parkir. Tiba-tiba Nona Li menelepon meminta Direktur Xue menemaninya bersama putri mereka karena ia harus dinas mendadak. Xiagu dengan lapang dada memahaminya dan menyuruh Direktur Xue menemui Migao, sementara ia sendiri kembali ke kantor untuk lembur. Namun, saat melihat Nona Li datang menantang, Xiagu baru sadar bahwa Nona Li sengaja menggunakan putrinya sebagai alasan untuk menghalangi Xiagu berkencan dengan Direktur Xue. Xiagu meremehkan trik Nona Li, namun kata-kata Nona Li sebelum pergi justru menusuk hatinya. "Kamu sudah berpikir sejauh itu, tapi pernahkah kamu bertanya pada Xue Yuming, apakah dalam rencana masa depannya ada tempat untukmu?" Xiagu pun mulai ragu pada dirinya sendiri, tidak yakin apakah Direktur Xue benar-benar ingin bersamanya sampai akhir. Saat makan bersama, perasaan tidak nyaman membuat Xiagu jadi sensitif. Ia mengeluhkan lampu restoran yang terlalu redup, menyiratkan bahwa ia tidak ingin berpacaran secara sembunyi-sembunyi. Kebetulan, teman Direktur Xue datang menyapa dan dengan bangga memperkenalkan pacarnya. Xiagu berharap Direktur Xue juga memperkenalkannya, namun Direktur Xue malah mengalihkan pembicaraan. Xiagu kecewa dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Ia bisa mengerti jika harus menghindari gosip di kantor, tapi kenapa di luar kantor pun harus sembunyi-sembunyi? Direktur Xue menjelaskan bahwa ia sangat menghargai hubungan mereka dan tidak ingin ada masalah yang tak diinginkan. Xiagu akhirnya menerima penjelasan itu. Keesokan harinya, Xiagu mendapat kabar ibunya datang ke Shanghai. Saat makan bersama ibunya, ia berharap Direktur Xue bisa menemaninya. Namun Direktur Xue hanya mengantarnya ke tempat tujuan.
Syagu tidak bisa lagi membohongi diri sendiri, ia pun mengungkapkan semua perasaannya. Ia tidak ingin lagi berpacaran secara diam-diam, juga tidak ingin terus-menerus menjadi sasaran Nona Li. Direktur Shue menjelaskan bahwa demi anak, ia tidak bisa berkonflik langsung dengan Nona Li, tapi wanita yang ia cintai hanya Syagu. Ia tidak ingin mengumumkan hubungan mereka karena khawatir akan memengaruhi karir keduanya. Syagu akhirnya menerima penjelasan itu dan perasaannya membaik. Namun, ulah Nona Li belum berhenti. Ia tahu setiap hari Direktur Shue menunggu Syagu di tempat parkir. Begitu Syagu pergi, Nona Li sengaja mengumpulkan semua orang untuk rapat dan memerintahkan bawahannya memanggil Syagu kembali. Karena telepon Syagu tidak diangkat, bawahannya pergi ke tempat parkir dan melihat Syagu dan Direktur Shue sedang berciuman di dalam mobil. Ia merekam video itu dan memperlihatkannya pada semua rekan kerja. Semua orang menganggap Nona Li sebagai korban dan mencap Syagu sebagai perebut suami orang. Keesokan harinya, Syagu baru tahu masalah itu. Ia ingin mengundurkan diri, namun Dewan Direksi justru menunjukkan surat pengunduran diri Direktur Shue. Demi mempertahankan Syagu, Direktur Shue sudah lebih dulu mengundurkan diri. Syagu pulang dan menuntut penjelasan dari Direktur Shue. Menurutnya dari segi jabatan dan pengalaman, seharusnya yang pergi adalah dirinya. Direktur Shue menenangkan Syagu, mengatakan bahwa Syagu sudah berjuang keras dari kampung halaman sampai ke sini. Ia tidak akan membiarkan Syagu kehilangan pekerjaan karena dirinya. Ia juga meyakinkan Syagu bahwa ia bisa segera mendapat pekerjaan baru. Demi menghibur Syagu, Direktur Shue memasakkan makanan pedas. Kamu yang alergi dobanjang tidak berhak makan masakan ini. Mereka pun kembali bahagia. Namun, gosip di kantor semakin parah. Syagu dicap sebagai perebut suami orang dan dijauhi rekan kerja. Demi membela Syagu, Direktur Shue sengaja muncul saat jam makan siang dan dengan tegas mengatakan bahwa ia datang untuk menemui pacarnya. Ia berjalan ke arah Syagu dan saling menyuapi makanan di depan semua rekan kerja, terang-terangan memamerkan hubungan mereka dan membuat semua orang terdiam. Nona Li pun benar-benar kalah dan memilih kembali ke Prancis bersama Migao. Direktur Shue mengantar kepergian putrinya dengan berat hati. Setelah itu, hubungan Syagu dan Direktur Shue semakin stabil, namun Direktur Shue tidak pernah membicarakan soal pernikahan, membuat Syagu merasa kecewa. Saat menghadiri pernikahan teman, Syagu mengajak Direktur Shue memilih hadiah. Saat melihat cincin berlian, pelayan menyarankan Syagu untuk mencoba. Namun Direktur Shue langsung menolak dan mengatakan mereka hanya memilih hadiah untuk teman. Syagu menahan diri, namun akhirnya mengutarakan keinginannya untuk menikah. Ayo kita menikah. Tunggu sebentar, lampunya rusak, aku mau beli yang baru. Maaf, tadi kamu bilang apa? Sikap Direktur Shue yang menghindar membuat Syagu patah hati dan tidak berani mengulanginya lagi. Kebetulan saat itu Direktur Shue mendapat telepon dari putrinya. Mendengar Direktur Shue berbicara lembut pada anaknya, Syagu teringat ucapan temannya. Dia bahkan sudah punya anak. Kalau ternyata yang dia butuhkan hanya seorang kekasih, bukan istri, bagaimana denganmu? Syagu dipromosikan menjadi direktur pemasaran dan ingin berbagi kabar bahagia itu langsung pada Direktur Shue. Namun, Direktur Shue justru merasa tidak enak hati karena ia akan pindah kerja ke Singapura dan tidak tahu bagaimana memberitahu Syagu. Malamnya, Direktur Shue meminta Syagu mengambilkan laptop. Saat Syagu membawa laptop, ia melihat formulir penerimaan kerja di Singapura. Syagu tidak mengerti kenapa Direktur Shue merahasiakannya, padahal dulu ia rela mengundurkan diri demi Syagu. Syagu menyatakan ia bersedia mengikuti Direktur Shue kemanapun, bahkan ke Singapura, karena ia tidak percaya pada hubungan jarak jauh. Namun, Direktur Shue merasa transportasi sekarang mudah dan ia bisa sering pulang. Ia juga yakin pada hubungan mereka. Selain itu, Syagu baru saja dipromosikan, ia tidak ingin Syagu mengorbankan karirnya. Mereka pun berdebat, dan Syagu akhirnya bertanya, apakah dalam rencanamu ada aku? Pernahkah kamu berpikir untuk menikah denganku? Direktur Shue tidak bisa menjawab. Syagu pun pergi dengan sedih. Dan Direktur Shue juga merasa sangat terpukul. Direktur Shue pergi ke toko perhiasan dan membeli cincin yang dulu Syagu sukai.
Ia ingin melamar Syagu dan mengajaknya ke Singapura. Namun mereka justru saling mencari dan tidak bertemu. Cincin itu pun tidak sempat diberikan. Akhirnya Direktur Xue berangkat sendiri ke Singapura. Setelah kepergian Direktur Xue, ayah tiri Syagu menyerahkan barang peninggalan ibunya, termasuk rumah yang kini atas nama Syagu. Syagu pulang ke kampung halaman untuk mencari jejak ibunya, merasa sedih karena semua orang yang ia sayangi pergi satu persatu. Sementara itu, Direktur Xue di Singapura terus mengirim pesan pada Syagu, namun Syagu bersikap dingin. Demi mempertahankan jabatan direktur, Syagu bekerja keras, namun tetap saja manajer baru selalu mempersulitnya. Setelah menimbang untung rugi, Syagu akhirnya memilih mengundurkan diri dan mengirim pesan putus pada Direktur Xue, tidak ingin terus-menerus terjebak dalam hubungan tanpa hasil. Setelah tahu bar milik Alan akan dijual, Syagu memutuskan bekerja sama dengan Alan untuk mengambil alih bar dan menjadi bos sendiri. Meski belum sepenuhnya pulih, Syagu bekerja keras demi kelangsungan bar, sampai akhirnya Alan harus membawanya ke rumah sakit. Melihat Syagu bersandar di pundaknya, Alan tersenyum bahagia dan menyatakan perasaannya. Namun Syagu pura-pura tidur dan tidak menanggapi. Tahun baru pun tiba. Alan memilih tidak pulang kampung dan menemani Syagu di Shanghai. Terpengaruh suasana meriah, Alan kembali menyatakan cinta. "Guo, aku suka kamu." Syagu menolak, "Kita tidak cocok." Saat Alan mencoba mencium, Syagu tetap sadar dan menegaskan bahwa ia hanya menganggap Alan sebagai teman. Tidak ada perasaan cinta. Alan kecewa, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Bar yang dikelola Syagu dan Alan terancam bangkrut karena manajemen yang buruk, para karyawan enggan pergi. Kebetulan ada pelanggan yang ingin memesan makanan untuk dibawa pulang. Syagu mendapat ide untuk menawarkan layanan makanan sehat sebagai solusi sementara. Siaran langsung Alan juga mulai berjalan lancar dan menambah popularitas bar. Demi masa depan, Syagu ingin mengubah bar menjadi restoran, namun Alan hanya ingin menikmati hidup saat ini, bahkan mengajak Syagu berlibur ke Tibet. Mereka pun berselisih, dan Alan memilih cuti. Syagu pun ragu harus bagaimana. Syagu ingin merenovasi bar menjadi restoran. Temannya mengenalkan seorang desainer yang ternyata adalah Yu Jian. Setelah lama tidak bertemu, mereka berbincang tentang kehidupan masing-masing dan tampaknya sudah saling memaafkan. Saat itu, Yu Jian mendapat video call dari Wenya dan putrinya. Melihat Yu Jian yang bahagia, Syagu merasa terharu. Yu Jian mengakui bahwa ia memang orang yang sederhana, cukup puas dengan kehidupan yang tenang dan bahagia. Syagu pun membayangkan bagaimana jika dulu ia tidak pergi ke Shanghai atau jika ayah Yu Jian tidak jatuh sakit. Namun, hidup tidak mengenal kata jika. Jalan yang sudah dilalui tidak bisa diulang. Setelah menyelesaikan urusan pekerjaan, mereka pergi melihat matahari terbit dan akhirnya saling mengucapkan selamat tinggal. Mungkin saling mendoakan adalah kata yang paling tepat untuk hubungan mereka. Setelah berpisah, Yu Jian teringat hari perpisahan mereka dulu. Ia sempat kembali mencari Syagu, namun melihat Syagu sudah bersandar di pelukan Direktur Xue, ia pun pergi dan menangis di dalam taksi. Hari itu, Syagu menerima paket berisi sketsa-sketsa dari Yu Jian, menggambarkan dirinya saat sekolah dan saat bersama Yu Jian. Setiap gambar adalah kenangan yang pernah disaksikan Yu Jian. Syagu pun menangis terseduh-seduh. Di dunia paralel, Syagu yang melahirkan anak Yu Jian, saat melahirkan Yu Jian tidak bisa menemaninya, sehingga hubungan mereka renggang. Adik Yu Jian yang akan bercerai di Amerika datang meminta maaf pada Syagu karena kakaknya mengabaikannya saat itu. Syagu bisa memahami, tapi tetap sulit melupakan kejadian itu. Mertua yang khawatir akhirnya datang meminta maaf dan membantu merawat Syagu dan anaknya. Syagu meluapkan semua ketakutannya saat melahirkan sendiri, menangis dan memukul Yu Jian. Yu Jian berjanji akan selalu melindungi Syagu. Mereka pun rukun kembali dan memilih tinggal di rumah peninggalan ibu Syagu, menjalani kehidupan kecil bersama anak mereka. Saat tahun baru, mereka pulang ke rumah orang tua Yu Jian. Melihat mertua yang sangat menyayangi cucunya, Syagu merasa inilah kebahagiaan hidup yang sederhana. Saat anak tumbuh besar, Syagu ingin mencari pengasuh agar bisa kembali bekerja, namun Yu Jian tidak setuju.
Ia merasa mencari nafkah adalah tugas laki-laki dan tidak ingin istrinya lelah. Namun, Xiagu tetap mencari pengasuh dan mulai melamar kerja. Yujian yang kelelahan karena urusan rumah tangga akhirnya melakukan kesalahan di kantor dan dimarahi atasan. Ia mengusulkan agar ibu mereka datang membantu, namun ibu harus merawat ayah, sehingga mereka tidak bisa membantu. Yujian pun mengusulkan agar mereka tinggal bersama orang tua, namun Xiagu menolak karena perbedaan kebiasaan hidup. Mereka pun bertengkar, dan saat itu anak mereka jatuh dari tempat tidur. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Namun kejadian itu membuat Xiagu ragu untuk kembali bekerja. Mertua yang mendengar cucunya jatuh, akhirnya datang membantu mengurus rumah. Namun, tidak lama kemudian ibu Xiagu sakit keras dan meninggal dunia. Xiagu harus membagi waktu antara bekerja dan merawat anak, akhirnya setuju untuk tinggal bersama mertua. Ibu Xiagu menyesal karena selalu mengutamakan diri sendiri, dan sebelum meninggal menitipkan Xiagu dan cucunya pada Yujian. Xiagu sangat sedih dan menyesal tidak sempat berpamitan dengan baik. Anak mereka tumbuh besar, Xiagu kembali bekerja dan menunjukkan kemampuan luar biasa. Namun karena ia ibu baru, perusahaan ragu untuk mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Dalam perjalanan pulang, Xiagu melihat toko bunga Wenya yang menjual bunga abadi yang dulu diberikan Yujian. Ia mulai curiga Yujian membeli bunga di toko Wenya, dan mungkin punya hubungan lebih dari sekadar teman. Kecurigaan itu semakin besar saat Yujian membelikan lipstik lewat orang lain. Xiagu mengira lipstik itu untuk Wenya. Saat tidur, Xiagu sengaja membahas toko bunga Wenya. Namun Yujian sibuk dengan pekerjaannya dan keesokan harinya, saat Yujian pergi tanpa membawa sarung tangan, Xiagu mengejar dan diam-diam mengintip siapa yang pergi ke Shanghai bersama Yujian. Ia melihat Wenya dan Yujian naik bus bersama. Bahkan Wenya membetulkan kerah baju Yujian. Kecurigaan Xiagu semakin besar. Sepulang dari Shanghai, setiap kata-kata Xiagu selalu bernada sinis. Saat malam, ponsel Yujian berbunyi. Ternyata pesan dari Wenya yang mengajak bertemu keesokan pagi. Pagi harinya, Yujian berdandan rapi dan memakai parfum, lalu mendapat pesan dari Wenya bahwa ia sudah menunggu di bawah. Xiagu diam-diam mengikuti dan melihat Yujian dan Wenya naik mobil yang sama menuju hotel. Xiagu menangis dan yakin Yujian berselingkuh. Adik iparnya menghibur. Kakak bukan orang seperti itu. Namun Xiagu tetap percaya pada apa yang ia lihat. Malam harinya, Yujian pulang dan Xiagu tetap bersikap dingin. Yujian pun marah. Besok kamu ada waktu. Kita bicara di luar. Oke, aku sudah cari tempatnya. Besok aku bawa kamu ke sana. Keesokan harinya, Yujian membawa Xiagu ke hotel yang sama dengan yang ia datangi bersama Wenya. Ternyata di sana sudah menunggu semua keluarga dan teman, serta sebuah pesta pernikahan yang tertunda. Saat itu Xiagu baru sadar, ternyata Yujian dan Wenya bertemu untuk menyiapkan kejutan pernikahan untuknya, dan Wenya sudah bersama rekan Yujian. Di hadapan semua orang, Yujian menyatakan cintanya. Xiagu, terima kasih sudah memilih hidup bersamaku. Aku akan selalu bahagia bersamamu. Aku mencintaimu. Di dunia paralel, Xiagu yang memilih ke Shanghai membuka restoran makanan sehat. Alan yang baru pulang dari mendaki Everest mengucapkan selamat, dan tiba-tiba Direktur Sue juga datang. Ia berjanji tidak akan meninggalkan Xiagu lagi. Namun, Xiagu masih sakit hati atas keraguan Direktur Sue di masa lalu dan tidak ingin berhubungan lagi. Direktur Sue terus berusaha, siang menjaga restoran, malam mengantar barang. Saat Xiagu sibuk menyiapkan acara lamaran pelanggan, ia baru sadar bahwa pelanggan itu adalah Direktur Sue sendiri. Xiagu membayangkan Direktur Sue melamarnya, namun itu hanya khayalan. Dalam kenyataan, Xiagu mabuk berat dan menutup restoran. Direktur Sue datang dan menyatakan cinta di tempat lamaran yang mereka siapkan bersama. Xiagu menolak, ia sudah terbiasa hidup tanpa Direktur Sue dan tidak ingin hidupnya kembali kacau. Sebelum pergi, Direktur Sue memberikan cincin yang sudah lama ia siapkan. Xiagu membuka kotak itu dan melihat cincin yang ia sukai, ternyata dibeli sebelum Direktur Sue ke Singapura. Xiagu menangis terseduh-seduh. Saat itu bel rumah berbunyi.
Xiagu ragu, namun akhirnya membuka pintu dan melihat Direktur Sue berdiri di depan pintu. Di dua dunia yang berbeda, Xiagu akhirnya dikelilingi kebahagiaan. Setelah melewati banyak hal, mereka belajar berdamai dengan hidup dan menemukan jalan hidup masing-masing. Dan